Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Talkshow Podcast on IMTV kembali lagi hadir menjumpai Anda. Dan pada kali ini tema kita akan lebih sering mengangkat terkait dengan pilkada, persiapan pilkada, dan siapa sih sosok-sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Kota Semarang. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu aktivis ya dari KP2KKN Jawa Tengah yang getol dan concern di bidang pemberantasan korupsi, kemudian terkait dengan good governance, pengawasan, advokasi dan lain sebagainya. Langsung saya kenalkan Mas Roni Marianto. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ini pas ini, dua pasang yang pas walaupun berbeda, hitam dan putih. Iya. Dan saya ingatkan kembali pemirsa bahwa acara ini bisa Anda simak di IMTV channel 36 UHF di TV digital di rumah Anda setiap pukul 20.00 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan, Anda bisa menyaksikan acara ini di pagi hari di jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Pun demikian, jika Anda masih ketinggalan bisa diakses di link YouTube-nya IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan mengobrol terkait dengan tokoh atau pemimpin Semarang itu karakternya dibutuhkan yang seperti apa. Tentu beberapa sosok politisi atau yang sudah mendaftar kemarin sudah kita hadirkan di sini. Dari PSI ada, Gerindra, dari PDIP, dari Hanura, dan lain sebagainya. Dari tokoh masyarakat, ormas. Nah, kali ini saya ingin mengambil angle dari good governance, dari komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Mas Roni Marianto. Ya, Mas. Menjelang pilkada begini kan acap kali campaign atau membranding bagaimana membuat sebuah kota atau kabupaten itu menjadi good governance, anti korupsi, kemudian pemerintahan yang bersih dan lain sebagainya. Nah, Mas Roni melihat apa sih yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah pada umumnya, supaya bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Mas Roni kan sudah lama concern di bidang ini. Iya. Untuk mengawali diskusi kita ya, Mas. Ya. Jadi hasil dari collecting data kasus korupsi kepala daerah di Jawa Tengah khususnya ini kan dari data yang kami kumpulkan ini sebetulnya kan cukup banyak. Ada sekitar 37 kepala 37 daerah, di Jawa Tengah. 37 kepala daerah yang pernah tersandung kasus korupsi. Itu rentang berapa tuh? Tahun berapa? Pasca reformasi ya, pasca reformasi hingga saat ini. Oke. Ya. Ada beberapa kepala daerah. Gitu. Jadi ini menurut jenengan sedikit apa banyak? Kalau menurut kami ya banyak. Banyak ya. Gitu ya. Ini cukup data yang cukup fantastis kalau menurut kami. Bahkan ini yang cukup menarik ya kalau kita melihat data tersebut. Ada kepala daerah yang ternyata tersandung kasus korupsi 2 kali. 2 kali? Di Kudus. Bupati Kudus. Iya, ya. Nah, berarti itu menggambarkan bahwa komitmen ya anti korupsi atau komitmen untuk berintegritas ya itu masih kurang untuk tatanan kepala daerah di Jawa Tengah tentunya. Nah, itu kalau tadi pertanyaannya sosok seperti apa yang diharapkan gitu kan. Tentunya kami selaku masyarakat di sini ya, mewakili masyarakat di sini, tentu masih berharap ada pemimpin-pemimpin yang punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi dan punya cukup integritas yang kuat gitu tentunya gitu. Nah, itu yang masih menjadi PR kita di Jawa Tengah khususnya gitu ya. Di Semarang pun juga masih banyak catatan tentunya gitu. Ya, kalau Mas Roni melihat catatan dari data kepala daerah khususnya di Jawa Tengah yang terjerat kasus tersebut, celah-celah mana saja atau potensi celah mana saja sih yang biasanya bisa atau dari data itu menjerat beliau-beliau ini kira-kira? Ya, banyak hal yang celah yang digunakan mereka ya untuk melakukan tindakan-tindakan korup tentunya ya. Karena ini kan persoalan adalah iming-iming jabatan yang dia mempunyai kewenangan yang besar dalam semua hal, mulai dari pengadaan barang ya.
itu celah itu juga cukup tinggi tentunya ya di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Nah ini juga duit atau uang yang beredar di sana itu cukup besar yang biasanya mereka manfaatkan untuk modal politik mereka seperti itu. Kemudian juga kalau dari sisi melihat kita dari sisi kasus korupsi kepala daerah tadi, ini juga soal promosi jabatan ini juga marak. Ada ya terjadi ya. Seperti di Kabupaten Klaten, terus yang terakhir kemarin itu Pemalang, yang sebelumnya juga Kota Tegal misalkan, itu juga terjadi karena ada transaksi gratifikasi ataupun suap di dalam proses-proses promosi jabatan gitu. Dan calon-calon itu akhirnya sudah divonis ya. Terjerat kasus, kemudian tersandung kasus dan ditangani oleh APH. Nah, Mas Roni, tentu ini kan tidak ingin terulang kembali atau masyarakat tentu berharap dan berdoa dan berikhtiar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Nah, itu bagaimana Mas Roni sebagai aktivis di KP2 KKN untuk mewujudkan good governance, pemerintahan daerah yang bersih itu, catatan yang Anda miliki harusnya seperti apa? Ya, itu tadi yang kami sampaikan ya. Ini merupakan bagaimana calon-calon kepala daerah ini mempunyai komitmen yang tinggi. Jangan hanya sekedar wacana ya, wacana menawarkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa mereka akan menjunjung tinggi komitmen anti korupsi mereka di sini, gitu. Tetapi harus diwujudkan dengan tindakan tentunya, gitu ya. Yang kami masih tunggu ini sosok-sosok kepala daerah yang memang komitmen mereka tidak hanya di awal, tetapi juga diwujudkan ketika mereka menjabat, gitu ya. Ternyata faktanya ya, ketika mereka bicara soal anti korupsi, ketika mereka kampanye seperti itu, di masa jabatan dia, ya kunci saja yang kami coba pantau satu saja dari komitmen anti korupsi ini kan soal transparansi tentunya. Ya, bagaimana mereka mewujudkan soal transparansi? Pada kenyataannya mereka masih menutup-nutupi beberapa informasi kan, seperti dari itu. Yang Mas Roni pantau di Jawa Tengah ini di Pemda atau Pemkot dan pemerintahan kabupaten itu transparansinya sejauh mana atau kendala apa itu untuk diakses supaya tidak transparan? Jadi ada beberapa hal yang kami ya beserta teman-teman koalisi masyarakat sipil di Jawa Tengah mencoba untuk mengakses beberapa informasi, misalkan dari sisi anggaran. Terus kemudian baru beberapa waktu yang lalu teman-teman Patiro Semarang juga membuat program terkait pengawalan kasus pengadaan barang dan jasa. Pada kenyataannya mereka juga tidak cukup transparan, tidak terbuka kepada masyarakat. Artinya apa ini artinya? Berarti kan komitmen anti korupsi yang mereka sampaikan ketika mereka berkampanye itu tidak diwujudkan dalam keseharian mereka gitu, di dalam melakukan perwujudan dari yang awal komitmen mereka untuk anti korupsi. Apakah dibutuhkan lembaga atau alat lagi supaya terkait dengan transparansi atau tata kelola yang baik itu perlu diawasi atau bagaimana itu cara pengawasannya? Untuk solusinya gimana Mas Roni? Kalau menurut kami itu kembali kepada kepala daerah masing-masing. Ya, perwujudan dari apa yang sudah mereka sampaikan itu harus benar-benar bisa dilaksanakan ketika mereka 5 tahun menjabat. Kalau mereka beranggapan bahwa saya anti korupsi, gitu, ya komitmen itu harus diwujudkan dengan bentuk apa? Ya salah satunya tadi mereka harus transparan kepada masyarakat. Ya, anggaran publik harus terbuka. Anggaran publik misalkan seperti apa? Ya, misalkan katakanlah ada pengadaan pengadaan barang misalkan, berapa mereka melaksanakan pengadaan itu? Atau mungkin pembangunan infrastruktur misalkan. Saat ini kita jarang menemukan ada papan informasi gitu terkait pembangunan infrastruktur itu, siapa pelaksananya, berapa anggarannya. Kita nggak pernah menemukan itu ketika ada pembangunan di wilayah misalkan seperti itu. Itu hal sepele saja yang nampak di masyarakat ini. Nah, ini hal-hal yang
acap kali bisa dikatakan berulang gitu boleh ya? Boleh dikatakan begitu ya? Iya. Terjadi di tempat A, kemungkinan terjadi di tempat B. Pak B, betul. Nah, ini faktor apa sih Mas yang yang membuat potensi besar terjadi di beberapa daerah, khususnya di Jawa Tengah? Ya, kalau menurut kami ya, ada hal-hal yang masih mereka tutup-tutupi ya Mas. Jadi ada keengganan mereka terbuka kepada masyarakat. Itu kunci yang kami coba tengarai ya di perilaku-perilaku kepala daerah di Jawa Tengah khususnya gitu ya. Ketika mereka berupaya untuk terbuka, pasti tentunya ada sesuatu hal yang nantinya akan diketahui oleh publik. Nah, itu menjadi sesuatu yang mungkin menjadi ketakutan mereka. Ya. Berarti kalau dengan adanya ketertutupan itu, pasti ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Gitu. Berarti komitmen awal ketika mereka berkomitmen anti korupsi, ketika mereka menjabat masih ada perilaku-perilaku korup meskipun kecil gitu. Nah, ini tentu KP2 KKN salah satu elemen masyarakat yang ikut mengawasi, kira-kira begitu nggak Mas? Tapi apa yang dilakukan KP2 KKN? Jangan dijawab dulu Mas, kita akan jeda berikut, usai pariwara kita akan kembali. Tetap di Talkshow Podcast on IMTV. Makan enak IMTV, enak tenan. Makan enak, enak tenan. 40 tim dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ratusan santri di Institut Pesantren Mataliul Falah Pati. Podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Kembali lagi Podcast on IMTV. Dalam beberapa klinik hukum dan jawab problematika hukum di masyarakat. Sopo kamu, orang wedi, lusukan, oke. Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Talkshow Podcast on IMTV. Dan saya masih bersama dengan Mas Roni Marianto sebagai aktivis di KP2 KKN Jawa Tengah. Menjawab yang tadi Mas, apa yang dilakukan KP2 KKN selaku elemen masyarakat yang salah satunya adalah concern di bidang pemberantasan korupsi Mas? Ya. Menyikapi yang tadi, data-data yang Jadi kami melakukan beberapa pemantauan ya Mas, terkait beberapa hal ya pelaksanaan anggaran di beberapa kabupaten kota. Ya. Contoh di Semarang saja ini kami juga mencoba untuk mengawal proses pengadaan barang jasa sekota Semarang. sekota Semarang. Oke. Bersama teman-teman Elemen lain. elemen lain, Oke. ada ICW, ada Patiro Semarang seperti itu. Nah, kita mencoba untuk melihat apakah proses pengadaan barang dan jasa ini sudah dilakukan dengan baik, transparan dan tanpa ada celah korupsi di situ. Gitu. Apa kesimpulan sementara? Untuk kesimpulan sementara ini yang kami dapatkan, Nggih. ya, ternyata proses pengadaan barang dan jasa meskipun sudah dilakukan secara digital, gitu, masih banyak celah. Artinya digital ini membantu atau masih sama saja Mas menurut KP2 KKN? Kalau menurut kami harusnya ini membantu. Harapan ada digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa ini kan harapannya tidak ada pertemuan antara penyedia Dan dengan yang membutuhkan. Iya. Dalam hal ini pemerintah daerah. Oke. Harapannya seperti itu. Jadi tidak ada transaksi di bawah meja kan seperti Iya. itu. Tetapi kenyataannya fakta yang kami temukan masih ada transaksi-transaksi di luar sistem digital ini. Gitu. Masih ada pertemuan-pertemuan mereka dengan antara penyelenggara dengan PPKOM gitu. Itu masih ada. Ya. Ya. Jadi tindakan-tindakan itu masih ada sehingga kami belum yakin digitalisasi ini bisa berjalan dengan efektif sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. jadi goodwill itu memang harus akhirnya pada ujungnya pada manusia-manusianya Iya, itu pada ya. manusianya, gitu. Jadi pengawasan seketat apapun bisa ditembus kira-kira Ya, begitu. dengan sistem sebaik apapun yang sudah dibuat, tapi kalau perilaku mereka masih
masih ada perilaku korup ya. Gitu. Upaya-upaya ke situ masih mungkin banyak dilakukan oleh oknum. Mas Roni barangkali juga mengamati perilaku pengadaan barang dan jasa di sejumlah kabupaten kota yang lain selain di Semarang. Ya. Itukah apakah pola-polanya mirip-mirip atau bagaimana? Ya, kalau kami melihat memang hampir sama pola, karena memang secara sistem nasional itu celah itu masih ada. Misalkan ya pengadaan barang ya, bukan jasa ya. Jadi bukan jasa konstruksi, tapi pengadaan barang. Saat ini kan pemerintah baru menggalakkan pengadaan barang ini secara elektronik melalui e-katalog. Ya. Di e-katalog itu istilahnya hampir sama seperti orang belanja di Tokopedia, Shopee, ya seperti itu ya. E-commerce ya. E-commerce lah. E-commerce seperti itu. Nah, harapannya kan tidak ada pertemuan secara langsung. Transaksi itu semua ada di sistem itu. Di sistem itu. Tapi pada kenyataannya tidak. Yang kami temukan sebelum mereka transaksi di e-katalog, mereka sudah ada pertemuan, sudah ada perjanjian. Nanti ini, ada pengadaan. Ini real apa masih dugaan? Ini real. Real. Yang kami dapatkan real. Bahkan kami juga mencoba untuk melihat kapan barang itu diupload, kapan barang itu dipesan. Sedetil itu ya. Kejanggalan. Ya. Ketika barang itu diupload jam, katakanlah jam 10 ya, jam 10 di hari ini jam 10 pagi. Itu. Terus kemudian barang itu juga dipesan di hari yang sama. Hanya berbeda. Ada temuan kami itu hanya berbeda menit. Ada yang tidak logis di situ. Ya. Sehingga kami menengarai ada kejanggalan di situ. Gitu. Ketika barang itu diupload, sebelumnya tidak ada barang itu. Kemudian diupload jam, katakanlah jam 10.30. Jam 10.35 itu dipesan oleh sudah ada. Ya, sudah ada yang pemesan gitu. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi, sudah ada transaksi di luar sistem e-katalog. Pola-pola ini juga artinya terjadi di beberapa kabupaten kota ya? Betul, itu juga ternyata dilakukan di beberapa kabupaten kota. Nah, ini apa nih Mas kata kuncinya untuk supaya kira-kira bisa dicegah atau ada pembinaan atau apa yang diperketat kira-kira? Kalau selain manusianya. Betul. Kalau kami sebenarnya temuan-temuan ini beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan ke LKPP celah-celah ini ya. Jadi khusus di Kota Semarang kami juga berkoordinasi sebenarnya dengan bagian pengadaan barang dan jasa. Bahkan karena kegiatan ini juga bekerja sama dengan inspektorat, kami juga sampaikan. Nah, celah-celah ini kami harapkan nanti akan menjadi evaluasi mereka tentunya gitu ya. Kemudian apabila ditemukan hal yang tadi yang kami sampaikan, itu tentunya akan ada sanksi-sanksi tertentu baik penyedia maupun mungkin OPD yang memesan barang tersebut. Ya. Khusus di Kota Semarang, Mas, kira-kira untuk sementara ini kalau di prosentase itu dari pengadaan barang dan jasa di instansi-instansi itu bisa dideskripsikan seperti apa tuh persentase yang berjalan baik ya, sesuai prosedur gitu? Ya. Jadi kalau kami menilai ya proses khusus di Semarang ini kami nilai ini masih cukup buruk ya. Masih cukup. Nilai berapa 1 sampai 10 kalau dari KP2 KKN dan teman-teman? Ya kalau kami nilai 1 sampai 10 mungkin masih nilai 5 lah ya. 5? Masih nilai 5 karena kami anggap karena kebetulan sampling yang kami coba untuk lakukan ya itu hampir sama khususnya di pengadaan tadi e-katalog ya. Kami coba untuk melihat di e-katalog saja dulu. Kalau di pengadaan jasa yang melalui lelang seperti itu memang kita harus mendalami lebih dalam lagi apakah memang ada. Tapi kalau di e-katalog kita bisa melihat itu tadi kuncinya kapan barang itu diupload gitu. Terus kemudian kapan barang itu dipesan terus kemudian dari sisi harga saja apakah mereka juga mengupload di e-katalog sesuai dengan harga pasar. Kami juga menemukan ada selisih barang yang dibeli oleh pemerintah kota ternyata selisih harganya 1 juta dengan harga pasar. Ini kenapa perlu di underline karena ini menyangkut
saya kira menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Apa yang terjadi Mas ketika praktik-praktik seperti itu masih awam dilakukan oleh pemerintah daerah atau diduga masih dilakukan oleh pengadaan-pengadaan di beberapa sejumlah Pemda-Pemda itu, apa yang dirugikan masyarakat mungkin biar tahu gitu? Ya tentunya ya dengan perilaku-perilaku tadi ya, seperti transaksi di luar sistem tadi, kemudian juga ada temuan-temuan juga ternyata harga yang di e-katalog misalkan tadi ya ternyata lebih mahal dari harga pasar, tentunya ada potensi kerugian negara di sana. Ya, ditemukan ada potensi kerugian negara. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pintu masuk adanya potensi perilaku korupsi oleh oknum-oknum yang melaksanakan pengadaan itu. Nah, Mas Roni tadi secara jelas menyatakan untuk memberikan nilai 5 untuk saat ini ya, sementara ini yang sedang berlangsung. Itu faktor untuk bisa naik angka lagi gimana upayanya harus yang mereka lakukan ini Mas, supaya angkanya tidak 5 gitu. Ya, tentunya bisa masih ada kesempatan nggak di pertengahan ini? Saya rasa masih ada ya. Mereka harus membenahi sistem dan SOP mereka tentunya gitu ya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu tidak ada SOP yang jelas untuk melaksanakan bagaimana melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Harusnya ada ya Mas ya? Harusnya ada. Hanya kemarin kami sempat dapatkan di 2 bulan awal ya, 2 bulan awal tahun ini ya, mungkin bulan Februari mereka baru mencoba untuk membuat SOP-nya gitu kan. Jadi mungkin itu baru diawali di tahun ini gitu kan. Kami belum melihat hasil dari SOP itu, dan SOP itu juga masih coba-coba, jadi belum fix, belum final khususnya di Kota Semarang Mas ya. Ya, terkait menjelang Pilkada Kota Semarang ini Mas, ini masih kaitannya dengan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kemudian pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik. Berarti nanti kira-kira masyarakat harus memilih mencari pemimpin yang seperti apa nih Mas, supaya khususnya di Jawa Tengah ya, karena ini pilkadanya serentak. Jadi IMTV kebetulan bisa diakses di beberapa kabupaten kota, mungkin bisa mengedukasi teman-teman masyarakat di luar sana. Pemimpin seperti apa sih yang kira-kira harus kita tandai atau kita note untuk dipilih, kira-kira gimana Mas, supaya masyarakat ini tidak dirugikan dengan hal-hal yang tadi, seperti tadi, tindak pidana? Ya, kalau menurut kami ya, kuncinya adalah rekam jejak. Rekam jejak, ya. Memilih pemimpin di Jawa Tengah khususnya ya, kepala daerah di Jawa Tengah gitu kan. Bagaimana rekam jejaknya? Seperti apa gitu? Apakah bisa dicari di sumber-sumber ya Mas ya? Bisa masyarakat bisa coba untuk memilah ya. Seperti apa mereka, aktivitasnya apa. Ya, ini menjadi catatan kalau mereka punya kepentingan ya, punya kepentingan ketika mereka background mereka mempunyai kepentingan yang kuat ya, tentunya akan ada upaya-upaya sesuatu yang mungkin nantinya ketika mereka menjadi kepala daerah ada hal-hal yang pengen mereka dapatkan gitu ya. Jadi tidak ada perasaan yang memang pengen membangun daerah tersebut, tetapi mereka punya kepentingan tertentu gitu kan, terutama kepentingan ekonomi gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan kita tentunya ya. Yang kunci adalah melihat pemimpin di daerah ini harus mempunyai komitmen kuat yang berintegritas. Ya, ini kan sebagai masyarakat kita juga boleh berharap ya Mas, karena ibaratnya pemimpin itu adalah pelayan dari masyarakat. Nah, tentu masyarakat tidak salah dan wajib untuk aware terhadap siapa yang nanti akan dipilih. Mungkin bisa diberikan pesan sekali lagi Mas sebelum kita closing, harapan dan pesan terhadap pemberantasan korupsi di Jawa Tengah. Ya, ini kalau pesan kami justru sebenarnya kami berharap kepada partai politik yang mengusung nantinya calon-calon yang disajikan di bilik TPS tentunya gitu ya. Partai politik sangat penting, dominan di sini, sehingga kami sangat berharap
partai politik ini bisa menjanjikan calon-calon yang memang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai komitmen anti korupsi yang kuat, tentunya seperti itu. Ya. Terus yang kedua, masyarakat itu juga tidak asal memilih. Ya. Kami berharap tidak ada unsur money politik di dalam pemilihan nanti di pilkada tentunya gitu ya. Pilihlah kepala daerah yang memang benar-benar menjanjikan bahwa dia akan selama dia menjabat nantinya akan kuat berkomitmen integritas tadi dan anti korupsi tadi. Ya. Terima kasih Mas Roni atas waktunya. Semoga sukses untuk mengawal proses pengadaan lelang di Jawa Tengah. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita santai dengan aktivis KPI 2 KKN Jawa Tengah, Mas Roni Marianto. Barangkali ini bukan yang terakhir, pertama tapi bukan yang terakhir. Insya Allah nanti ke depan menjelang pilkada lebih dekat kita akan lebih sering, Mas. Untuk ya. Demikian pemirsa, semoga Anda bisa mengambil sesuatu dari obrolan kita. Saya Gung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Good.